sekarang kita lagi ada di Taman Wisata Hutan Mangrove yang ada di Pantai Indah Kapuk. Oke Schoolers, kita bakal nemenin kalian keliling hutan mangrove ini. Tapi sebelumnya pada penasaran kan siapa aja yang bakal nemenin kalian keliling? Iya kan? Iya dong. Oke, maka dari itu ada baiknya kita kenalan dulu nih. Siapa sih yang ada di situ? Ada Adit, Ada Wiji. Ada Apip, Nah, yang ini namanya Marista. ada Pian. Ada Moza. Oke Schoolers, pokoknya harus simak videonya sampai habis karena ini bakalan seru banget, iya kan guys? Iya dong. Oke, jangan kemana-mana. Enjoy life schoolers. Because my travel, my tugas. Setelah kita masuk dan membeli tiket, setelah itu ada loket pengecekan tiket. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke sini, jangan takut lapar ya Schoolers, karena di samping kiri kita, waktu kita masuk itu udah ada kantin. Ya, jadi kalian bisa jajan-jajan di sini Schoolers. Schoolers, di sini banyak banget spot foto yang wajib kalian coba. Yang pertama nih ada di belakang Wiji, jembatan, bagus banget ya. Terus juga di seberang ada kolam ikan, bisa dilihat. Tempat ini cocok banget buat rekreasi dan juga edukasi buat anak-anak, dan juga bisa ngajak keluarga atau teman-teman atau orang tersayang ke sini. Tempatnya cocok banget. Nah, schoolers, selain ada spot foto, di sini juga ada tempat berkemah nih. Contohnya di belakang Apip dan Adit. Yuk Pip, jadi pengen kemah kapan-kapan yuk. Ayo Dit, gue juga nih kayaknya pengen kemah berkeluarga. Gas. Kenapa tempat ini dibilang cocok banget untuk edukasi anak-anak? Karena pas kita lagi jalan-jalan di sini tuh, sepanjang jalannya ada informasi tentang tumbuhan yang bisa dibaca seperti ini Schoolers. Gimana? Menarik kan? Menarik dong, pastinya. Ya betul Pian. Oke, mari kita jalan-jalan ke tempat yang lain Pian.
kembali lagi dengan saya Adit. Di sini saya berada di Taman Wisata Air. Ya, Scholar, di sebelah saya ada perahu. Perahu ini digunakan untuk berkeliling-keliling mangrove dengan jalur air. Ya, Scholars, selain di sini ada kandang rusa, di sini kita juga dapat mengamati burung-burung yang unik lah. Dengan kakak siapa? Kak Agung. Kak Agung. Kak Agung, kira-kira menurut kakak di Taman Mangrove ini spot apa sih yang paling menarik perhatian kakak? Menurut saya sih spot Menara Burung. Menara Burung, ada apa sih kak di Menara Burung? Di Menara Burung itu ada sebuah menara yang puncaknya itu sangat tinggi. Jadi kita bisa melihat pemandangan, bisa ngeliat burung juga dari jauh gitu. Oh gitu. Nah setelah itu menurut kakak nih lebih enak ngunjungin hutan mangrove ini pada saat hari libur atau hari kerja nih kayak hari ini gitu? Lebih enak hari libur sebenarnya. Kenapa kak? Karena pasti lebih ramai. Jadi suasananya juga lebih ceria gitu. Oh gitu. Nah menurut kakak sendiri kenapa sih hutan mangrove ini cocok dijadikan tempat wisata? Apakah karena banyak edukasinya atau karena alamnya? Karena alamnya sebenarnya. Paling pertama itu adalah alam. Karena di Jakarta sendiri untuk tempat alam itu, wisata alam itu sangat sedikit ya. Iya. Nah, dan ini salah satu destinasi wisata juga kan. Jadi itu alasan saya sih di sini. Jadi worth it dong ya kak, misalkan ibarat kata membayar 30.000 untuk merasakan kesegaran alam yang kayak gini gitu. Worth it. Ya, Scholar, sekarang Marista
kita sudah ditemani dengan Pak Lukman nih. Pak Lukman sebagai apa ya? Baik, perkenalkan saya Lukman di sini menjabat sebagai supervisor dari bagian penginapan dan juga housekeeping seperti itu. Oh iya. Ya Pak Lukman, saya Marista mewakilkan teman-teman saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Bapak. Baik, boleh. Ya. Silakan. Dimulai dari pertanyaan pertama yaitu awal terbentuknya tempat ini itu kapan Pak? Baik, kalau kita bicara awal terbentuknya tempat ini itu mungkin agak lebih jauh ya. Jadi kontekstualnya ada dari mulai taman mangrove-nya berdiri sampai dia jadi tempat wisata. Kalau kita bicara dari awal berdiri itu kita mulai perintisan di 97. Tahun 97, jadi dulu itu di sini benar-benar kosong, tidak ada daratannya karena memang dia cuma kawasan perairan luas, kosong sama sekali, dan sebenarnya tanahnya adalah tanah pemerintah. Jadi statusnya tanah pemerintah, cuma sama warga lokal waktu itu dimanfaatkan sebagai tambak. Yang mana karena ini memang tanah pemerintah tentunya menjadi tambak ilegal. Nah, waktu itu ibu pendiri mangrove-nya sendiri, Ibu Murniwati, beliau mendapat inspirasi bahwa kawasan pesisir di Jakarta Utara ini sangat sering sekali mengalami kebanjiran. Nah, apa-apa penyebabnya itu beliau mulai mempelajari dan beliau temukanlah bahwa sebenarnya kebanjiran yang terjadi ini tidak luput juga dari botaknya kawasan pinggir laut kita. Maka dari itu beliau yang memang seorang aktivis ya, punya jiwa aktivis yang sangat tinggi sekali, memutuskan untuk mulai menanam mangrove. Jadi beliau ini memang bukan spesialis mangrove ya, beliau nggak punya ilmunya, beliau cuma lihat sekali, terinspirasi. Akhirnya beliau mulai cari bagaimana cara menanamnya, dari mulai sampai teknisnya seperti apa, karena ini kan juga tanah pemerintah. Beliau cari teknisnya seperti apa supaya individu bisa mengelola tanah negara. Ternyata tidak boleh, yang boleh itu mengelola adalah perusahaan. Maka beliau pun mendirikan perusahaan Murindra Karya Lestari yang berfokus pada peremajaan dan juga pelestarian mangrove. PT Murindra berdiri, kita ikuti prosedurnya, izin kita dapatkan, pun kita mulai melakukan penanaman. Tapi semuanya nggak mulus aja. Jadi karena memang di sini juga merupakan kawasan tambak ilegal tadi yang seperti saya bilang, tentunya ada penolakan dari mereka-mereka yang merasa dirugikan, merasa bisnisnya diusik, terjadi perlawanan dari mulai demo-demo sampai akhirnya serangan-serangan sabotase ya, seperti misalnya tanaman-tanaman mangrove yang pernah kita tanam itu pernah dipotong akarnya. Jadi dari luar itu kelihatannya baik-baik aja, cuma lama-lama dia layu, kena angin besar akhirnya jatuh, ternyata akarnya memang dipotong seperti itu. Ada juga beberapa ground mangrove yang dibakar sehingga tidak bisa ditanami lagi atau tumbuhannya, akhirnya tanah itu akhirnya kalau ditanami mangrove itu tumbuhnya agak lama. Yang memang terinspirasi untuk mencoba merubah wajah Jakarta yang selalu kerap disimbolkan sebagai kota banjir, kota kumuh. Beliau mulai mencari cara kenapa sih bisa banjir terus. Dari situlah beliau bergerak. Lokasinya kebetulan adalah di sini dan beliau mulai menanam mangrove. Itu dari tahun 97. Penanaman terus supaya lebih singkat ya. Penanaman dilakukan, terus juga perlawanan terhadap sabotase juga terus kita lakukan. Akhirnya tahun 2009 Taman Wisata Alam Mangrove berhasil berdiri dan juga kita dinobatkan sebagai salah satu kawasan yang berhasil melakukan penghijauan atau restorasi total dari sebuah lahan yang benar-benar nggak ada apa-apa sampai benar-benar menjadi sebuah kawasan hutan lindung. Seperti itu. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali Sangat ya panjang Pak sekali, untuk betul mendirikan sekali. sampai sebagus ini tadi karena betul kita sekali. sudah berkeliling, udah banyak banget nih perubahannya gitu, bagus banget juga buat edukasi, menyegarkan juga. Baik Pak Lukman. Pertanyaan selanjutnya, jadi berapa lama tempat ini sudah berdiri Pak? Kalau dibilang sudah lama, ini bebas kakaknya mau narik dari mana. Kalau kita bicaranya dari hutan mangrove-nya sendiri itu dari 97. Tapi kalau taman wisatanya kita mulai berdiri itu di 2009. Oh, seperti itu. Mm-mm. Karena tadi ya ada proses-proses yang Betul panjangnya sekali. itu, jadi tidak bisa dipatok tepat seperti di tanggal ini, di tanggal segini gitu ya Pak. Betul sekali. Oke, Pak. Selama pandemi ini ada jam perubahan nggak sih untuk operasionalnya si mangrove ini? Kan berubah tuh, ada pembatasan-pembatasan. Ada berapa tuh Pak? Kalau kita bicara pandemi, sebenarnya pembatasan yang kita lakukan pun tidak luput dari arahan pemerintah ya. Jadi pemerintah memang memberikan arahan bahwa kawasan wisata harus tutup dahulu
untuk beberapa lama saat itu waktu kita pandemi. Cuma karena kita di sini juga bukan hanya taman wisata, tapi juga merupakan ada penginapannya juga. Jadi saat itu yang menopang ekonomi hutan mangrove ini adalah dari penginapannya. Karena penginapan sendiri itu termasuk di 11 sektor esensial yang masih boleh buka selama pandemi. Seperti itu. Jadi kita tingkatkan mulai dari fitur-fiturnya, kemudian juga kebersihannya dan segala macamnya. Penginapan itu akhirnya jadi ujung tombak kami untuk survive di masa pandemi. Kemudian peraturan mulai longgar dengan pembatasan misalnya kuota pengunjung sampai aturan vaksin, dan akhirnya kita berhasil lepas dari kengerian pandemi itu sendiri, sudah mulai normal kembali, dan alhamdulillah kita masih selamat sampai saat ini. Alhamdulillah ya Pak kalau gitu. Sekali. Jadi penginapan itu memberikan dampak yang cukup untuk menopang terus bergeraknya nih si Iya, hutan mangrove ini seperti di masa itu. pandemi khususnya ya Pak ya. Karena waktu pandemi itu sendiri juga kebetulan ada banyak larangan penerbangan juga ya. Jadi beberapa warga asing merasa terjebak karena tidak bisa pulang, akhirnya mencari tempat naungan dulu, tempat tinggal sebentar, dan alhamdulillah tempat penginapan kami pun akhirnya cukup ramai dikunjungi oleh tamu-tamu asing tersebut. Jadi seperti ada hikmah dari dalam sebuah bencana seperti itu ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya untuk tiket masuk nih, ada Baik. perubahan nggak sih Pak dari sebelum pandemi ke setelah pandemi? Baik, untuk tiket wisata sendiri sebenarnya kita di sini ada beberapa perubahan ya. Kalau dulu kita bilang waktu zaman normal tiket masuk kita itu dewasanya di 20.000, anak-anaknya itu dia di 15.000. Seperti itu. Cuma setelah pandemi kita perlu bebenah dalam arti dalam berbagai sektor, dari mulai perekonomian sampai juga semuanya harus kita benar-benar ubah, karena bencana tersebut juga mengakibatkan banyak hal yang akhirnya terbengkalai karena kita juga kurang manpower dan segala macamnya. Akhirnya kita ada sedikit kebijakan untuk meningkatkan tiket masuk. Jadi sekarang untuk dewasanya di hari kerja itu 30.000, anak-anaknya masih tetap 15.000. Tapi kalau untuk weekend dan hari libur dewasanya 35.000, anak-anaknya 20.000. Jadi cuma nambah 5.000 aja. Oh iya. Berarti kalau yang saya tangkap berarti kan tadi ada tiket khusus anak-anaknya juga ya. Siap, Berarti betul sekali. si hutan mangrove ini ramah terhadap anak-anak gitu. Sangat ramah sekali Kak Nah. untuk anak-anak yang merasa sepanjang pandemi mereka terkekang di rumah, tidak punya visi, tidak punya hal-hal lain yang bisa dilakukan, hanya bertemu dengan tembok-tembok beton. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan sebuah tembok-tembok hijau yang rindang, yang nyaman didatangi. Mereka bisa melihat fauna dan flora yang ada di sini, dan itu akan memberikan mereka sebuah experience baru yang lebih menyegarkan seperti itu. Iya, jadi ada wahana apa aja sih Pak untuk anak-anak di hutan mangrove Nah, ini sendiri? kalau untuk anak-anak sendiri, sebelumnya perlu saya infokan juga ya, untuk Taman Mangrove kami di sini wahana utamanya adalah sightseeingnya. Jadi hutan mangrove ini sendiri dengan statusnya yang sebagai hutan lindung sendiri, ini adalah sudah menjadi sebuah wahana besar sendiri. Karena cuma di sini aja nih kakak bisa menikmati udara segar sambil melihat makhluk-makhluk biota-biota yang memang khas dari area hutan mangrove seperti burung-burung air. Kemudian juga kita di sini mungkin kalau sudah beberapa kali kesini pernah melihat reptil besar biawak. Nah itu di sini banyak sekali. Anak-anak yang biasanya cuma bisa lihat dari gambar, cuma bisa dengar dari internet, dari video YouTube, kita bisa hadirkan langsung di sini aslinya. Jadi mereka pasti akan, oh jadi ternyata aslinya gede loh. Kalau bisa dilahir cuma segini, ternyata aslinya besar. Nah kayak gitu itu akan memberikan mereka excited. Kemudian khusus untuk anak-anak kita juga di sini ada arena taman bermain. Jadi mereka bisa bertemu dengan sesama anak-anaknya, mengakrabkan diri, bermain sampai riang. Area outbound mininya juga disediakan untuk mereka. Jadi mereka bisa terus aktif bergerak kalaupun mereka sudah merasa lelah keliling-keliling seperti itu. Seperti itu berarti sangat-sangat mengedukasi Betul anak-anak, sekali, terus melatih Kak. motoriknya si anak Siap itu sekali, juga ya betul Pak ya. sekali. Nah Pak, sekarang kita beralih, kalau tadi kan ke anak-anak. Nah kalau untuk orang dewasa atau ya seperti kita lah remaja ini, Siap. ada wahana apa aja sih? Nah, Ada kalau untuk bisa kakak dikatakan. yang remaja dan juga dewasa, kita di sini juga nggak kalah nih. Kita akan menyediakan berbagai macam tempat-tempat yang sangat bagus untuk dijadikan tempat foto. Kemudian juga kita di sini punya cafe yang merupakan jadi andalan objek kami untuk remaja-remaja nih. Nama kafenya sendiri adalah Jiro Cafe, atau mungkin kita lebih kenal dengan nama Sunset Cafe. Jadi kafenya ini posisi di tengah danau, aksesnya pakai jembatan kayu, dan itu menghadapnya langsung ke arah sunset. Ada 2 lantai, kakaknya mau ngopi atau sambil makan cake manja-manja melihat ke arah sunset, mungkin ditemani dengan sekali 2 kali jepretan untuk update di Instagram.
silakan aja. Baik, Instagramable ya kalau kata anak Instagramable. sekarang. Kemudian mungkin yang aduh saya mah orangnya nggak bisa diem, saya mau yang ekstrim. Kita juga ada bagian dermaga, di sana ada wahana-wahana air kita Kak, dari mulai perahu sampan, perahu kayak, sampai mungkin aduh saya mah males keringetan mau lihat-lihat tapi yang diem aja bisa nggak? Ada perahu speedboat dengan kapasitas 6 dan 8 orang, kakaknya tinggal duduk, supir kita keliling-keliling, silakan dinikmati udara segar mangrove-nya. Jadi Seperti cukup itu. lengkap ya untuk Iya. menikmati alam, ada macam-macam. Kalau misalkan nggak mau begini, ada fasilitas yang itu, nggak mau begitu, ada fasilitas Ada, yang ini. selalu Seperti ada itu. alternatifnya. Oke Pak Lukman. Nah, harapan kedepannya nih untuk si hutan mangrove sendiri nih dan untuk mungkin penginapannya atau yang lain-lainnya dari Bapak tuh apa sih Pak? Kalau dari saya secara pribadi ya, saya berharap untuk hutan mangrove ini tetap eksis, semakin lebar, semakin hijau. Semoga juga menjadi sebuah sumber inspirasi bagi tempat-tempat lain untuk mulai mungkin wisata nggak selalu harus elit, wisata nggak selalu harus modern. Betul. Kita punya wisata-wisata alami yang toh menarik juga, karena hanya dengan menanam mangrove, satu buah mangrove menjadi pohon, tumbuh mangrove-mangrove lain, hewan-hewan mulai datang, terbentuklah sebuah ekosistem raksasa yang menyokong berbagai macam kehidupan, dari mulai hewan-hewan di dalamnya sampai warga lokal sekitarnya, seperti itu. Seperti itu. Ya, Scholars, kita udah selesai nih ngelilingin hutan mangrove-nya. Dari yang cahayanya terang banget sampai sekarang tuh gelap. Gimana nih guys reaksi kalian? Mantap, Scholars. Mantap banget nih Scholars katanya. Oke, kalau gitu Scholars, Marista pamit. Adit pamit, Api pamit. Gigi pamit. Ian pamit. Moja pamit. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya Scholars. Bye bye Scholars. Bye-bye semuanya. Ya, bye bye Scholars. Bye, Scholars.